Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Bapak. Oke, kita Malam, Pak. ya, kita masuk ke topik ketiga ya. Topik ketiga. Itu namanya termodinamika 1, hukum termodinamika 1. Nah, itu secara secara definisi ini dia. Energi tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diciptakan. Itu definisi apanya? Secara secara irisannya itu dia apanya. Tapi secara teknisnya kita ini apa yang kita apakan, maksudnya apa ini dia. Nah, yang pertama kita persamaannya. Energi itu ya itu bayangkan energi itu adalah bensin dipakai ke mesin. Kemudian mesin ini nanti akan hidup. Apakah ini mau untuk listrik? Tapi biasanya yang paling mudah kita memahaminya kalau kita lakukan mesinnya ini untuk memutar bor, itu paling mudah kita, bukan harus bor, tapi memahaminya maksudnya mudah, lebih mudah itu. Jadi bensin itu bensin dipakai untuk mesinnya memutar bornya itu membuat lubang pada besi. Nah, jadi itulah yang terjadi. Kemudian dihasilkan lubangnya itu selain lubang yang dihasilkan ada lagi panas terbuang waktu di lubang itu. Yang mesin juga akan panas. Jadi energi ini banyak banyak terbuang. Tapi setelah dia mati cuma dua yang secara kasih besarnya, yaitu panas, ya, energi terbuang itu kondenser, kemudian kerja masih lubang. Itu aja belum ada yang berani menambahkan ada lagi energi untuk yang lain, ada misalnya kerja, panas dan yang lain lagi, belum ada, cuma dua aja. Jadi energi itu digunakan untuk melakukan kerja dan terbuang, panasnya terbuang, nggak bisa dipakai. Ya, kalau kita membuat lubang dengan membor, itu kan bornya itu kan panas, itu besinya itu disiram melakukan supaya dingin, nanti airnya terbuang, nggak bisa dipakai lagi panasnya itu. Nah, itu dia. Jadi secara secara matematiknya ini dia tulis dia. Delta E itu adalah energinya itu. Jadi energinya itu misalkan tadi sini. Misalnya bensinnya itu misalnya tadi 10 liter. Ya, dipakai. Ternyata sesudah selesai lubang yang dibuat, tinggal bensinnya 6 liter. Maka terpakailah 4 liter. 4 liter inilah yang menjadi Ya. Ini E1. E1, kemudian ini E2. Yang satu pula itu salah itu E1. Ya. Yang satu E1 10 liter, itulah kira-kira E1 10 liter. Kemudian sudah selesai lubang, maka ditengoklah lebihnya dengan 6 liter, maka 4 liter lah energi yang dipakai untuk membuat lubang dan panas ini. Maka dibuatlah secara energi 4 sama dengan panas ditambah kerja, itu dia, panas tambah kerja. Jadi itu 4 liter dengan panas atau dikenal Q tambah kerja, itu dia. Itulah hukum termodinamika 1 itu. Jadi 4 liter ini dibuat dari mana tangan ini adalah E1 dikurang E2. E1 dikurang E2 dengan Q tambah W. Jadi supaya ini dibikinlah delta dia, jadi minus delta.
minus delta E dengan Q tambah masih nampak? Itu dia. Delta E. Jadi enggak, ini harus ditulis ini tadi ya. Jadi inilah cara apanya. Nah, hasil dari apa ini? Minus delta E sama dengan Q tambah W. Ya. Jadi sederhana sekali apanya? Penjabarannya itu. Sederhana aja. Panas Q panas ini W apa? Jadi ternyata panas ini juga ada dua macam rupanya panas. W kerja juga ada dua macam setelah diterapkan ke dalam kimia fisika. Nah, kalau kerja itu memuai, kalau memuai itu kerja. Kalau menyusut juga kerja. Ya, ada dua macam dia. Jadi apakah kalau memuai disebut namanya kerjanya apanya tandanya negatif. Ini adalah konvensi. Artinya bagaimana membedakan menyusut dan memuai untuk kerja. Jadi dibikinlah sepakat kalau memuai W-nya nanti negatif kita buat. Kalau menyusut W-nya positif, itulah kesepakatan. Jadi di sini kalau diterapkan ini kan dari dari cerita mesin ini kan, tapi ini diserapkan kepada kimia fisika dan untuk gas memuai dan menyusut, maka W-nya ada positif ada negatif. Kalau dia menyusut positif, kalau memuai positif. Nah, panas juga gitu, panas juga ada dua macam. Nah, panas dihasilkan dan panas diserap. Jadi kalau panas dihasilkan namanya eksoterm, ya kan? Kalau panas diserap namanya endoterm. Apa tandanya dibuat itu? Nah, tadi ada tandanya kalau panas dihasilkan itu disebut namanya Q-nya negatif. Ya, Q-nya negatif. Kalau panasnya hilang, Q-nya positif. Namanya endoterm. Contohnya panas dihasilkan itu adalah asam sulfat, asam sulfat pekat kita masukkan dalam air. Kita teteskan dalam air sedikit, ya, kita taruh air kira-kira 5 cc, baru kita tetes asam sulfat pekat, tes nanti itu panas itu apa itu airnya itu. Nah, dibebaskan keluar panas dari asam sulfat itu, namanya eksoterm. Ya, panas dia. Nah, itu Q-nya apa itu? Nah, bisa disepakatilah Q-nya itu sama dengan negatif. Eksoterm. Artinya panas negatif karena hilang panas itu. Nanti kalau dia dingin, itu kalau air kita tambahkan ke dalam air itu garam dapur. Nah, 1 sendok kita aduk, 2 sendok. Nanti kita pegang apa itu gelasnya itu, nanti dingin dia itu. Agak apa itu lautannya itu. Air putih ditambahkan garam dapur, dikocok nanti dingin dia. Karena nanti panas dari air itu diserap oleh garam itu, yang masuk di dalam garam itu, sehingga airnya dingin. Disebut namanya itu endoterm. Jadi panas garam itu naik. Itulah, jadi ada ini positif, ada negatif, ini negatif. Maka supaya ini dibikin aja positif semua kayak ini. Ini positif semua. Nanti tergantung apa ini lah. Kalau dia memuai W-nya negatif, kalau apa ini, jadi nggak masalah ini dia apanya. Secara umum inilah dia hukum terbaik satu, delta E sama dengan W ditambah Q. Jadi W-nya nggak ada deltanya, Q-nya pun nggak ada deltanya. Jadi untuk mengembangkan pemakaian ini, ya nggak bisa ini kita pakai dalam bentuk delta. Dia harus dalam bentuk diferensial. Itulah keunikan daripada kimia fisika ini. Dia harus bentuk diferensial baru kita bisa mengembangkan, ya, persamaan itu mana. Maka diambillah apa ini? Delta itu adalah diferensial. Sedangkan ini W nggak punya diferensial karena nggak ada deltanya. Ya, dari prosesnya itu dia nggak ada delta. Artinya tidak ada kerja sebelumnya dan kerja sudahnya nggak ada. Dia sebelumnya 0. Jadi kalau deltanya kalau dari 0 semuanya 0. Q-nya juga panasnya nggak ada. Munculnya itu kan panasnya itu nggak ada. Dari apa? Dia cuma dihasilkan panas dari 0 dan apa. Jadi nggak ada ini apanya. Deltanya nggak ada. Nah, jadi tapi supaya ini bisa diferensialkan, dimasukkan aja diferensial sini. Delta E, mana diferensial DE namanya DW tambah DQ. Kalau nggak bisa dipakai. Kalau nggak dibikin apa ini diferensial nggak bisa. DE sama dengan W tambah Q nggak bisa. Nggak dibikin. Cuman tetap dalam catatan ini tidak punya
apa delta. Nah, itu. Jadi kalau ini mau diintegralkan, maka nanti hasilnya delta E ini nggak bisa, bukan delta W, tapi tetap dia W. Dia integralkan. Jadi disebutlah ini namanya diferensial tak menentu. Ya, karena dia memang nggak punya. Kalau ini diferensial tertentu atau diferensial pasti ini. Ini yang punya delta diferensial pasti, tapi kalau nggak punya delta, itu namanya diferensial tidak pasti. Artinya tak menentu, tapi tetap dipakai dia. Nah, karena nanti kalau nggak dipakai apa dia menyalahi hukum matematik. Jadi cuma satu yang diingat di situ, itu dia aja, bahwa dia itu tidak diintegralkan, tidak punya apa. Kemudian ada kalau punya delta apa aja, kalau dia siklus dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 gitu siklus, maka hasilnya nanti 0 kalau dia punya delta. Kalau ini kalau nggak punya delta, dia nggak 0. Ya. Jadi yang nggak punya delta itu cuma dua ini aja. Jadi nggak payah kita ingatnya. Kerja sama panas, W sama Q. Ya. Yang lain, volume, suhu, semua udah punya delta itu. Tekanan, P punya delta. Nah, kemudian kita lihatlah salah satu ini apa nih, kerja apa panas. Secara apanya, kalau ini turunkan kerja ini proses pemuaian, maka didapatlah ini persamaannya. dW sama dengan minus P kali dP. Jadi saya nggak uraikan apa ini dari mana tangannya yang nanti mau, karena kita akan bicarakan nanti Q ya lebih dalam. Mana asal usulnya. Ini hanya dari proses pemuaiannya itu ada penjawabannya memang. Memuai gasnya itu nanti dihitung berapa pemuaiannya, dapat nanti ini rumusnya. Cuman minus C ini setelah diminuskan, maka ini nanti cocok untuk apa? Untuk memuai dan menyusut. Ya. Nanti kalau dia memuai, dia akan negatif apanya? Kalau menyusut akan positif ini. Nah itu dia apanya. Maka inilah rumus yang harus dihafal. Jadi kalau mau dipakai ini diintegralkan, ini hasilnya. Integralkan, tapi kan ada P di sini, P-nya kita ganti dulu dengan nRT per volume. Kalau nggak bisa integralkan. Nah, masuk itu, apalagi ini kan, nRT. P-nya itu nRT per volume. Dan ini pun diintegralkan ini harus pada suhu konstan. Suhunya konstan, isotermal. Kalau nggak bisa juga integralkan. Jadi kalau suhu konstan diintegralkan, maka T-nya bisa keluar, maka inilah dia. Integralkan di sini, apa di P-nya, dP per P, ln P2 per P1. Ada juga yang nggak tahu ini apanya, ln-nya. Ini bukan, ini log ini. Ya, log, cuman apanya bukan 10. Kalau logaritma itu bilang apanya sini 10. Ya. Log 102. Nah, dia 10. Kalau ini bukan 10, dia apanya? Ya. Dia apa itu E itu angkanya saya 2, apa dia itu ya 2,7 apa, pokoknya dia bukan 10 bilangan Napiernya itu. Ini nggak bisa kita apa ini, nggak bisa kita, cuma kita harus pakai apa ini, pakai kalkulator. Misalnya ln 10 berapa, ada nanti apa itu di kalkulator, keluar dia ln 10 berapa. Kalau log 10 1 ya. Kalau ln 10 entah berapa itu ln 10 ya. Nanti kalian apa di kalkulator. Jadi nanti kalian tengok ln ya, namanya ln. Ya. ln 15 ya. Jadi kalau dia ini sama-sama log dia, kalau ln 0, dia negatif hasilnya, sama log 2 sama. Kalau dia ln positif, dia positif hasilnya. Misalnya ln lebih besar dari 0 maksudnya, ln 10, ln 5, dia positif. Nah ini dia, ini ln. Ada yang nggak tahu ini apa nih, nanti kan tengok di kalkulatornya. Ini adalah hasil daripada integral dP per volume. Ditergalkan dia pada batas volume 1 dan volume 2, ln-nya. Nah, ini hasilnya. Ini kalau dia harus suhunya konstan, baru bisa dipakai ini. Kalau suhunya nggak konstan, ini harus kita apain lagi? Kita cari hubungan antara suhu ini dengan volume, ya, dibikin lagi persamaannya. Agak bisa diapakan, ya, bisa dihitung. Cuman nanti agak panjang dia. Jadi kita biasanya ini ada gas, kemudian memuai pada suhu di ruang kamar. Nah, berapa itu apanya kerjanya? Kalau dia memuai menjadi
dari 5 menjadi 10 misalnya. Ya. Tapi kalau misalnya memuai dia pada suhu memuainya itu pada suhu 50 menjadi suhu dan suhu 100, wah itu udah ini nggak bisa lagi dikeluarkan. Ini harus kita bikin apakan lagi, kita olah lagi apanya persamaannya. Ya. Ini dia ya, secara apanya ini kita apa dulu. Kalau kita suhunya berubah agak repot nanti terlalu panjang apanya kita. Ini kalau kuliah di kelas baru agak mudah ini, kalau sekarang apa ya? Karena panjang ceritanya. Nah, inilah dia rumusnya. Ya, sekarang kita masuk ke panas. Ini kerja, ini rumusnya. Jadi ini yang diapa? Kerja itu rumusnya adalah dw minus PdP. Kemudian hukum termometer 1 ini dia. DE sama dw tambah dq. Jadi ada dua rumus kita. Kalau ini gak usah dihafal ini. Ini yang perlu dihafal ini rumus ini baru tahu kita bagaimana mendapatkan ini diintegralkan. Ya, integralkan. Tapi ada juga ini aja dihafalnya. Ya kebetulan kalau soalnya isotermal ya nggak masalah. Tapi kalau nggak isotermal repot ini apanya. Ya. Nah, jadi ada dua rumus yang dihafal. Sekarang kita masuk pada Q. Apa itu Q? Q itu adalah panas. Dua aja dua. Mari satu sini. Nah, satu dua aja dua. Sekarang kita bicara Q ini nggak di sana pada sini satu. Nah, sekarang kita bicara mengenai Q, apa panas. Panas ini ya kalau bicara apanya bagaimana mendapatkan persamaan berkaitan dengan panas ini kita lihat dulu. Panas berbanding lurus dengan suhu. Ya. Panas berbanding lurus dengan suhu. Itu sudah tahu kita. Artinya kalau suhu naik, panas naik. Atau kalau panas naik, suhu naik. Ya, jadi ini bisa diapakan di balik ini. Suhu berbanding lurus dengan panas. Bisa juga. Sini suhu, sini panas. Ya, panas naik, suhu naik. Tapi kita pakai panas berbanding dengan suhu. Artinya kalau suhu naik, panas naik. Jadi dua-dua bisa dibikin. Cuman kalau ini ditaruh kembali lain apa nanti persamaannya. Ya. Jadi ini kenapa yang ini dipakai sini suhu karena suhu itu ya. Jadi ini kalau dibaca ini kan panas fungsi suhu gitu mang bacanya kalau secara matematiknya. Walaupun berbanding lurus dia, tapi panas fungsi suhu. Y fungsi X. Nah itu dia. Jadi kalau X-nya sekian, maka Y-nya sekian. Kalau X-nya sekian, 8, maka Y-nya. Jadi X ini menentukan. Sebenarnya variabel ya, tidak tergantung, ini variabel tergantung. Jadi kenapa ini bikin variabel tidak tergantung? Karena ini T ini mudah diatur. Ya, mudah dirubah. Suhu itu mudah dirubah. Kalau kita mau suhu 20, kemudian kita mau mendapat suhu 30, tinggal panaskan aja. Kalau kita mau suhu 18, tinggal dinginkan aja, mudah dia. Berapa lama dapat kita suhunya itu. Tapi kalau panas, nggak bisa ini diapain. Nggak bisa diatur-atur ini. Kalau kita mau misalnya, kita mau bikin panasnya 50 kalori, macam mana caranya? Mau dipanasin, ukur jahit setengah mati. Bentar ya, ada itu apa? Ada itu. Gimana? Hah? Sebentar ya, ada pula ini apa? Baik, Pak, nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Terima kasih, Iya, Pak. Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ya, apa tuh terima kasih.
Untuk ada muka oga. Capek kali ngerjain tugas, gila. Udah menjerit badan, minta golek. Boleh lah terus. Besok kita gece dua-dua, selalu kalian. Tenang lah. Kayak anak polos kok kayak gitu, Vi. Bapak itu mana? Polos muka gini ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Udah selesai ada tadi masalah di luar. Ya. Sekarang kita lihat. Iya, Pak. Ya, kita lanjutkan lagi nih. Pak. Ini dia. Panas berbanding lurus dengan suhu. Nah, ini dari sini turunkan. Jadi dq berbanding lurus dengan dt ya. Kemudian kalau ini berbanding lurus ini adalah sama dengan k. Jadi digantilah. Ini diganti dengan k. Jadi dq sama dengan k dikali dt. Bagaimana kita apa itu kan waktu hukum gas pertama itu kan ini dia. K itu konstanta penghubung. Nah, cuman di sini karena K ini umum diganti dengan C besar. Jadi C sama dengan dq per dt. Disebut lain nama C-nya kapasitas panas. Disebutnya kapasitas panas. Ini ada angkanya nih kapasitas panas. Ini apa yang maksudnya kapasitas panas? Adalah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat. Itu dari definisi ini. Nanti ada angkanya C ini untuk setiap zat. Panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat. Itu namanya C. Apanya rumusnya dq per dt. Nah, secara apa? Secara di lapangan C ini ada dua macam. Yaitu pada volume konstan dan pada tekanan konstan. Nah, jadi ada dia pada volume. Tapi tidak ada pada suhu konstan. Kalau suhu konstan nanti ini habis ceritanya, ini nggak ada lagi ceritanya. Ini sudah nol dia, suhunya konstan ini nol. Jadi ada dua dia. Jadi kalau pada volume konstan tinggal ini aja dia akan dipakai. Ini dia Cp dqp per dt. Ini dia apanya. Inilah dia pada volume konstan ini dia. Ini pada tekanan konstan. Ya. Suhunya nggak diikutkan dia apanya, ada sini lambang P, karena suhu itu disebut namanya suhu itu adalah variabel intensif. Ya, suhu itu adalah variabel intensif. Apa maksud variabel intensif? Artinya dia tidak tergantung pada jumlah. Ya, suhu itu nggak tergantung pada jumlah. Itu namanya variabel intensif. Ya, suhu tidak tergantung pada jumlah. Variabel intensif. Ada variabel ekstensif ya. Kalau variabel ekstensif itu tergantung pada jumlah ya. Intensif tidak tergantung pada. Contohnya variabel intensif ini itu suhu itu, bayangkan ada air
air satu tong, suhunya 100, ya kan? Kemudian kalian ambil 1 sendok, berani kalian minumnya apa enggak? Kan nggak berani kalian minumnya, 1 sendok ambil. Karena suhunya juga 100, yang 1 sendok itu. Ya. Jadi dia nggak terlalu jumlah, mau sedikit mau banyak, suhunya sama. Nggak berani kita minumnya itu. Tapi kalau ekstensif, nah ini contohnya pulume. Pulume itu adalah pada ekstensif. Jadi kalau makin banyak jumlahnya, ya makin banyak volumenya. Tapi kalau intensif ini kan makin banyak jumlahnya, suhunya segitu aja. Ya. Jadi nggak tergantung jumlah dia. Kalau intensif itu tidak tergantung jumlah. Kalau intensif tergantung itu dia suhu, maka nggak ada sini P-nya. Jadi ini dia apanya persamaannya. Ya. Ada 2. Nah, jadi kita lihatlah. Kita masukkanlah persamaannya ke dalam hukum termodinamika 1. Masukkan supaya berkembang dia. Makanya kita perlu diferensial ini. Jadi pada P konstan ini masukkanlah, ini dia DE sama dengan DW tambah DQP, ya. DW-nya P juga dia, cuman ini kalau tambah nanti apa di sini agak jarang ini memang dipakai volume sini, karena dia nggak bisa volumenya konstan ini kalau W ini, karena dia W ini kerja nih memulai itu menyusut, ya kan? Walaupun dia ini volumenya konstan, tapi kalau menyangkut W, dia terjadi memulai itu menyusut. Tapi yang pasti kalau volumenya konstan, W-nya 0. Itu yang persamaan. Ya kan? Nah, ini dia, W sama PdP. Kalau volumenya konstan, ini dah. Diferensial P-nya itu 0, karena diferensial P itu adalah delta volume. Volume 2 kurang volume 1. Kalau volume 2 sama dengan volume 1, adanya volume konstan, maka dia 0. Maka ini 0. Nah dia. Jadi DW sama dengan minus P sama dengan 0. Jadi tinggal ini, DE sama dengan DQP. DE sama DQP sama dengan CP kali DT. Ini dia. CP kali DT, DQP. Ya, jadi ada 3 ini apanya yang sama. Ya, inilah satu persamaan. Ya. Jadi kalau diintegralkan ini hasilnya delta E sama dengan QP. Jadi ini E ada deltanya, Q-nya nggak ada, cuma dia langsung QP aja. Ini kalau diintegralkan di sini lain lagi apa nanti, ya? Kalau kita integralkan ini dengan ini, kalau kita integralkan lagi nanti apa dia T2 kurang T1 ini delta T. Ya, tapi biasanya ini yang diapakan. Nah, ini mengenai pada volume konstan. Sekarang kita lihat pada tekanan konstan, ya, tekanan konstan. Isinya juga situ aja dan konstan. Dan konstan kita masukkan ke dalam hukum termodinamika 1 lagi kan, DE sama DQP tambah DW. Nah ini dia. Kemudian kita pindahkan ini, apakah taruh kiri ini ke kanan, ya kan? Maka DQP sama dengan DE dikurang DW. Ya kan, jadi sama ini supaya nampak DQP-nya. Kemudian DW-nya kan minus PdP ini, jadi plus dia. Ya, inilah dia hasilnya. DQP sama diintegralkan dapatlah QP sama dengan delta E tambah P kali DP. Diintegralkan karena P-nya konstan, maka dia bisa dikeluarkan dari apa itu dari tanda integral. Jadi volume 2 kurang volume 1. Jadi ini hasilnya, hasil integralnya. Kemudian ini kita dipecah, dibuka, E2 kurang E1 ditambah P dikali volume 2 kurang volume 1, dipecah dia. Kemudian masuk lagi ini. Apa lagi ini dia? Ini QP-nya, QP. E2 dikurang E1 ditambah PP2. Ya, PP1 dikalikan ke dalam, kemudian digabunglah yang sama, dapatlah ini, gabung sama yang sama sih. Jadi simpulan ini karena panjang ini H2 ini H1, jadi H2 kurang H1 delta H QP, ya kan, QP. Jadi ini hasilnya dalam bentuk apanya, dalam bentuk diferensialnya ini dia DQP sama dengan DH, DQP sama dengan DH.
sama dengan apa tadi yang di sini tadi kalau mau diapakan, nah ini DQP sama dengan CP kali DT, ya kan? Mau diapakan dia. Dan CP ini sama dengan CP kali DT mau dipanjangkan kalau tiga apa dia kan kayak ini tadi kan. Kalau dipanjangkan dia bisa CP kali DT. Nah itu kalau bisa kayak apa juga itu apanya. Kalau ini kan 3 DE sama dengan DQP, CP kali DT volume kan. Kalau DH, DQ tekanan sama dengan C tekanan ini dia kan. DQP, CP kali DT. Ada 3 dia, ini pun 3 juga nanti itu. Nah, cuman enggak kita masuk. Nah ini dia kan 3 kan, taruh sini. Nah, tapi yang utama ini aja. Nah itulah apanya. Baru kita sekarang melihat hubungan antara apa nih? Hubungan antara C tekanan dengan C volume itu ada hubungannya. Itu berhubungan. Ini hubungannya itu. Hubungannya itu kita pakai apa ini lah? Ini dia. Kita pakai H E tambah PP. Karena ini tadi H ini kan diapakan secara umum H sama dengan E ditambah PP. Jadi H itu sebenarnya entalpi. Entalpi itu adalah energi ditambah kerja. Ini kan PP ini kan kerja nih. Tekanan dikali volume itu kan kerja. Jadi energi ditambah kerja ya panas lah jadinya. Disebutnya panas totalnya. Jadi kandungan panas. Lebih sering disebut itu kandungan panas. Itu namanya entalpi. Nah, kita melihat hubungannya itu kita lihat dari entalpi ini. Ini diperinsialkan. DH sama dengan DE ditambah DPP. Ya kan? Kemudian PP-nya kita dengan NRT, ya kan? Karena dia PP sama dengan NRT rumusnya itu kan. Nah, ini. Baru kita pindah karena NRT-nya ke apa? Keluar karena E-nya konstan, R-nya konstan, bisa keluar dari diferensial. Ini dia sekarang. Makanya bisa dicoreng DT-nya dicoreng habis. Tinggallah CP dikurang C volume dengan NR, ya pindahnya. Ini NR dia. Inilah hubungannya. Ya, kalau dibagi N, ya, ini jadi R dia. Biasanya kalau kalau dalam soal selalu yang dikasihkan itu CP dibagi N. CP dibagi N ini disebut dengan kapasitas panas molar. Simbolnya ini dia. CPM. Ini M-nya ini molar maksudnya. Per mol maksudnya. Jadi CP dibagi N sama dengan CPM. CP dibagi N sama dengan CPM. Apa tandanya CP dengan apa bedanya CP dengan CPM? Nah, nanti kalau udah dalam soal itu dia nggak ada mengatakan CPM atau apa CP, pokoknya dia kapasitas panasnya pada tekanan konstan sekian katanya. Nggak ada dikasih apa molar apa enggak. Kita tengok angkanya itu, apanya satuannya. Jadi kalau dia per mol, ya berarti CPM. Karena ini kan ada mol di bawahnya. M itu kan mol per mol. Kalau dia per mol itu CPM. Kalau nggak ada per molnya berarti CP biasa aja. Ya, karena CP ini kan nggak ada per molnya. Kalau dibagi dia baru per mol. Ya, jadi nanti tengok apa itu. Nah, ini kalau R ini kan ada per molnya ini R. Jadi kalau dia nanti apanya dikasih tanya sekian per mol ada per molnya itu CPM itu. Nah, kemudian yang sebagai apanya CPM itu lebih besar daripada volume. Ini lebih besar daripada ini. Kalau sempat ini lebih besar daripada ini lebih besar daripada ini, udah harganya ini negatif ini apa nih? R ini R-nya nggak pernah negatif. Ya, kalau ini besar, kalau ini kurang ini R, ini besar negatif. Jadi nggak pernah. Kalau sama pun nggak pernah. Ini sama R-nya 0 jadi artinya R itu 0. Jadi dia lebih besar. Jadi kita kalau misalnya nanti ada kita tengok apanya CPM-nya, hasilnya lebih apa berarti ada salah hitung. Ya. Jadi tekanan lebih besar daripada volume. Itu kira-kira ngapalnya itu. Ya. Kemudian sini. Jadi sudah ada kita persamaan ya, antara